Yang penting koleksi kita jangan sampai barang-barang haram. Kalau udah kaya raya, jangan hobinya haram-haram. Penting hobi-hobi yang kayak gini aja yang menyehatkan. Olahraga, koleksi sepatu, diecast, G-Shock itu lebih keren. Welcome to Peng Peng Peng. Yo bosku, masih kembali lagi dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Dan pada kali ini saya akan bahas koleksi lagi. Jadi kemarin kayaknya masih terpending ya mengenai koleksi sepatu saya. Jadi banyak pertanyaan netizen yang diajukan ke saya tuh lewat story. Pertama saya jawab, kenapa sepatu dok? Kenapa nggak milih Hot Wheels? Kenapa nggak milih Hot Wheels? Saya juga punya 600 PC. Kenapa nggak milih yang lain? Why shoes? Ada alasan panjangnya. Jadi pada waktu saya SD, saya itu pengen Adidas nggak dibeliin. Bapak nggak ada duit. Saya cuma dibeliin Warrior, LA Gear, sama Tomkins. SMP saya dibeliin Ardiles sama Piero Slip On. Dan dibeliin Nike KW di Mangga 2 Square, ITC Mangga 2. Aku masih ingat, belinya di situ harga 200.000 warna putih, 150.000 warna biru. Di SMA saya dibeliin Adidas, nggak bisa beli Air Jordan. Jadi sorry, saya bukan IPAM yang pakai Jordan dari lahir. Saya pure pakai KW dan brand yang saya nggak tahu itu apa. Ya, dan dari situ bapak saya bilang, bapak saya nih Pak Sutarjo yang bilang, kalau kamu pengen sepatu Jordan atau Macbeth saat itu atau Converse, beli pakai uangmu sendiri. Itu ucapan bapak saya, Bapak Sutarjo, dan saya nggak bohong. Itu ucapan bapak saya, demi nama ibu saya, bapak saya ngomong itu. Kalau kamu mau beli sepatu banyak-banyak, pakai uangmu sendiri. Jadi saya bukan IPAM, saya bukan Jicu, saya juga bukan teman-teman anak-anak sneakerhead yang tinggal ngatung dari orang tua harus minta sepatu, enggak. Jadi yang saya lakuin di kuliah adalah saya balas dendam sesuai dengan perkataan itu. Saya jual BlackBerry, saya jual gadget, saya jual Jamonol, jual Parabalance. Labanya saya kumpulkan untuk beli sepatu. Dan sepatu yang saya beli itu adalah Air Force dan kedua adalah Macbeth. Kenapa saya suka Macbeth? Karena saya suka band-bandan. Band pertama pop punk yang saya suka adalah Blink-182. Dan itu alasan kenapa saya koleksi Macbeth. Habis saya koleksi Macbeth, saya koleksi Evans, Atticus, dan FSIS, Former Star and Strap. Dari Macbeth saya kenal sama teman komunitas Griffon Army dan situ saya suka sneaker lain non Macbeth. Dari situ saya balas dendam. Saya membeli semua sepatu ketika saya punya duit yang saya suka. Apakah sepatu mahal itu sama-sama diinjek? Iya. Saya nggak peduli penilaian orang lain. Mau orang lain bilang ini sampah kayak, mau orang lain bilang ini gembel kayak, mau orang lain ini bilang sama-sama nginjek tai kayak. Tapi tetap bagi saya ini bernilai historis karena ini adalah pembuktian saya ke bapak saya bahwa saya berhasil. Paham nih? Jadi saya beli sepatu karena itu pembuktian ke bapak saya bahwa saya bisa beli sepatu pakai uang saya sendiri. Dan ada 200 pair. Di Jakarta doang. Jadi, sorry nih, kalau ada orang kaya bisa beli sepatu dari lahir, bersyukurlah. Bapakmu kerja keras buat itu. Nggak seperti aku. Dan akhirnya aku balas dendam. Seperti ini. Apakah anakku ya, awal-awal anakku kuracuni dengan sepatu. Dan aku berhenti sejak dia umur 4 tahun. Kenapa? Karena aku pengen dia punya hobi sendiri. Aku nggak mau nyekokin anakku dengan sneakers. Terakhir anakku tuh kebeliin Jordan 1 set, 1-11, umur 3 tahun. Sampai akhirnya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah benar besok Alfa kalau gede, nama anakku Alfa, akan suka sepatu? Belum tentu. Jadi akhirnya tetap aku kasih Vans, sudah. Sepatu murah. Ada Vans, ada sepatu lokal. Ada sepatu bayi biasa murah. Karena kelak ketika dia gede, dia belum tentu suka sepatu. Saya nggak bisa memaksakan hobi saya ke anak saya. Toxic itu namanya. Jadi saya balas dendam nih. Saya pajang ini. Saya yang tahu yang saya pakai apa? Sandal Culture Staff sama Suicuk. Ini barusan dipakai buat foto doang, Asics-nya. Sama Jovem,
Udah, saya nggak pakai lagi yang lain. Ini saya pajang doang. Jadi tiap klien datang, kenapa saya koleksi? Bukan saya dagang, ini balas dendam dan pembuktian saya bisa beli sepatu sebaik ini pakai duit saya sendiri. Karena itu ucapan bapak saya. Dan setiap sepatu tuh punya kenangan sendiri. Perjalanan. Dan saya nggak butuh orang lain menilai. Saya nggak peduli pandangan orang lain. Kenapa? Karena kembali lagi, setiap orang mempunyai sepatu yang berbeda. Dan setiap orang mempunyai kenangan yang berbeda dengan sepatu bahkan yang sama. Ada orang bisa beli Vans Slip-on BW. Ada orang bisa beli Kompas, Ventela. Sama, tapi kisahnya berbeda. Jadi ketika ada orang ngejek koleksi saya atau hobi saya nggak peduli. I don't give a fuck, bos, about other opinion from the others. Jadi saya nggak peduli. Mau hobi saya dibilang sampah, gembel, tingkat ketersinggungan saya soal hobi itu minimal. Kenapa? Karena urusan hobi itu adalah urusan saya, dan dengan saya. Nggak ada urusan sama orang lain. Dan saya nggak butuh izin bapak saya nggak butuh izin pasangan saya untuk hobi saya. Itu uang saya. Jadi kalau ada suami-suami masih takut istri soal hobinya, soal itu saya berarti manajemen keuangan buruk. Saya nggak butuh izin siapapun untuk koleksi hobi saya. Kalau kamu punya pasangan, ya kan, masih ngatur hobimu, pertanyain ke pasanganmu, wah ini kan beli susu. Ya kamu yang nabung lah, urusanmu sebagai suami dong. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi, ini kebutuhan tersier, baru kamu pisahin. Ya kamu harus punya hobi ini. Balas dendam orang tuh beda-beda. Itu alasan saya koleksi sepatu, nomor 1. Pertanyaan gue sama netizen. Ya, pertanyaan 2, kenapa nggak ada Adidas? Ada di atas tuh. Tapi kenapa nggak banyak? Karena bapak saya masa lalu dulu membelikan saya itu Nike KW. Jadi saya pengen ngumpulin semua Nike ori. Sampai bingung saya mau beli Nike apa lagi. Karena ada enough. Bukan berarti saya benci Adidas. Ada Adidas Samba. Have a good time tuh. Ya itu doang yang kelihatan. Sama Human Race saya punya, NMD punya, bahkan Yeezy pun saya punya, bos, walaupun nggak pernah saya pakai. Kenapa saya beli? Ya saya pengen tahu. Tapi kebanyakan Nike dan Converse, karena 2 sepatu itu yang dikasih bapak saya dalam keadaan KW. Jadi saya balas dendam. Nomor 3, pandangan dokter soal sepatu KW. Saya nggak pernah marah. Asal dia jujur, dia bilang bahwa dia jual sepatu KW. Yang saya marah adalah kalau dia jual sepatu ori tapi ujungnya KW, kayak yang PO fans abal. Kamu jual sepatu bilangnya ori tapi nyatanya KW. Nah dokter kan pernah, ya tapi udah enggak. Udah nggak mau lagi. Kalau belum telat, tobat. Kalau jual KW bilang aja jual fans KW, banyak juga kok yang mau. Saya lebih respect sama orang yang jual KW tapi jujur ngomong dia KW. Artinya orang udah tahu marketnya di situ. Ingat, setiap orang yang cinta sepatu itu rata-rata memulai dari KW karena nggak tahu, karena ketipu. Dan dari KW mereka akan belajar yang lain. Jadi saya selalu respect terhadap semua orang yang pakai sepatu, apapun itu, even itu KW. Itu alasan Susan Care selalu mencuci sepatu tanpa membedakan merek. Haus, ini mulai mineral dulu. Mengandung mineral esensial yang cukup. 4. Apakah jenis sepatu yang dokter beli itu selalu berubah tiap waktu? Ya, semakin dewasanya umur, warna yang saya koleksi adalah semakin basic. Dulu saya pengen warna-warni. Yang di atas itu adalah sepatu saya, keinginan saya pada waktu anak muda, 20-an tahun. Pink, hijau, oranye. Dan yang di bawah ini adalah sepatu yang saya pakai di usia 30-an. Ini adalah filosofinya. Dan yang New Balance Grey ini sebagai bukti sepatu yang paling sering saya pakai. Semakin kita tua, sepatu yang kita inginkan itu malah semakin basic. Grey, brown, black, white. Kita malah nggak mau norak-norak. Kenapa? Sadar umur, coy. Makanya saya selalu bilang, semua jamet akan culture pada waktunya. Dan semua alay akan dewasa pada waktunya. Jadi jangan kaget kalau kamu dikatain alay. Gitu. Dulu kita bangga pakai Supreme Box logo. Sekarang kita pakai polosan terus. Kadang pakai baju kayak gini. Itu artinya pendewasaan.
sepatu itu mencerminkan pendewasaan. Dari sepatu yang warna-warni sampai akhirnya kamu pakai sendal. Dari yang biasa kamu dulu pakai slop yang warna-warni sampai akhirnya pakai swallow. Karena apa? Setiap cowok itu akan dewasa pada waktunya, tapi hobinya tetap sama. Tapi warna yang dibeli beda. Dulu kita beli sepatu untuk dipamerkan. Sekarang kita sepatu untuk dipajang. Hanya tentang diri kita dan diri kita. Loh, kenapa dipamerkan? Loh, ini kan cuma buat latar belakang. Nggak ada tempat lagi ya, makanya pajangannya kayak gini. Nomor 5. Apakah dokter memakai semua sepatunya? Dulu ya, sekarang enggak. Lah kalau rusak gimana? Kan kalau dipajang rusak, kata dokter Daus Schenker, beli lagi. Simple. Karena saya sudah tahap settle. Rusak ya beli lagi. Kadang kalau saya bosen, saya kasih pegawai saya. Kemarin OB saya, Fadli, dapat checkerboard. Kemarin security saya dapat Needs. Storeman saya juga dapat Needs. Saya kalau gabut saya itu bagi-bagi sepatu karyawan saya. Nggak akan saya jual. Gabutnya kasih karyawan saya. Loh, kalau nanti mahal, Eri dapat Nike Dunk Vectan. Ada lagi? Ada. Kemarin Air Max 95 saya jadiin pot bunga. Karena midsole udah rusak. Ada lagi yang dapat? Ada. Fans Cut and Paste saya kasih Eri juga. Ada lagi? Air Max HOG. Saya kasih Air Max HOG, tahu ya? Air Max yang OG. Yang warna merah, putih. Saya kasih ke siapa? Saya kasih ke Bagus, storeman saya di Gildan. Saya hobinya kayak gitu. Kalau udah bosan saya kasih ke karyawan saya. Biar mereka merasakan sepatu yang kayak gitu kayak apa. Kalau saya jual, itu akan menjadi ke reseller lain. Tapi kalau saya kasih ke karyawan, itu nggak akan dijual. Ada karyawan yang jual sepatu dari saya? Jarang. Saya jarang banget jual sepatu. Kecuali buat modal toko. Dulu saya jual Kruger buat toko. Saya jual Heineken buat toko. Saya jual Takashi buat toko. Jadi duit sepatu pasti buat toko. Sekarang karena udah settle, saya nggak perlu jual sepatu lagi buat toko. Jadi saya kasih orang aja. Dok, buat saya nggak akan ngasih ke netizen. Saya ngasih ke karyawan saya aja. Ya, kenapa? Karena saya tahu kalau dikasih netizen pasti dijual. Terus pertanyaan terakhir. Kenapa dokter nggak punya sepatu mahal? Karena mahal itu bukan segalanya. Saya membeli sesuatu yang bagi saya itu bukan historis. Saya juga nggak tahu sejarahnya. Saya nggak tahu sejarah sepatu yang saya beli, Cok. Saya beli karena suka aja, dari dulu kayak gitu. Dan saya nggak butuh saya eksis di tongkrongan. Karena kembali lagi, koleksi ini bukan tentang saya di tongkrongan. Koleksinya ada tentang saya dan saya. Di JSD, dokter pakai sepatu apa? Stanislav. Tanya sejarahnya nggak ngerti saya. Dokter tahu sejarahnya Slam Jam? Nggak tahu juga. Kenapa emang? Saya punya duit kok. Saya beli, kenapa kamu yang masalah? Urus aja urusanmu sendiri. Urus saya koleksimu sendiri. Nggak usah nyacat orang lain. Tapi kalau nyacat hobi, saya bodo amat. Tapi kalau kamu nyacat, ih beli nggak ada historinya, bodo amat saya. Duit-duit saya kok. Kenapa beli Human Race? Enak. Kenapa beli Hoka? Enak. Kenapa beli Salomon? Enak. Kenapa beli Asics? Warnanya keren. Ini jujur nih saya beli buat menu rak doang. Jadi Asics ini saya beli kan udah baca alasan di USS Suite itu buat menu rak doang. Saya juga nggak tahu historisnya apa. Yang penting di rak warna-warni keren. Dan kalau sepatu udah ke saya sekarang di posisi saya nggak akan lepas. Kenapa dokter beli New Balance 990 semua? Keren aja bentuknya. Dan saya sepatu saya naik sekarang, dulu 10, sekarang 11,5. Kan olahraga, otot, bukan gembrot. Itu aja kalau dari saya soal koleksi. Seorang cowok, itu sebenarnya hanya seorang bocah yang tambah gede dan tambah logika. Tapi cita-citanya di masa kecil itu akan tetap bertambah. Karena seiring bertambahnya finansial. Dulu koleksi diecast, sekarang koleksi mobil. Yang penting koleksi kita, jangan sampai barang-barang haram. Kalau udah kaya raya, jangan hobinya haram-haram. Mending hobi-hobi yang kayak gini aja yang menyehatkan. Olahraga, koleksi sepatu, diecast, G-Shock itu lebih keren. Ada yang koleksi Rolex, ya nggak apa-apa selama dia mampu dan nggak ngutang dan nggak ngerugin orang lain. Dan jangan baper kalau hobinya dikritik. Karena itu, santai aja. Karena ini kembali lagi, hobi itu tentang urusan kita, bukan tentang orang lain. Dan kita nggak perlu pendapat orang lain untuk memberlakukan bahwa hobi kita itu keren. Itu aja kalau dari saya. Kembali lagi di next vlog berikutnya. Bye.